Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita dengan cairan tubuh dan darah. Ya, jadi kita telah ketahui bersama bahwa memang air ini adalah merupakan medium cairan tubuh manusia ya. Jadi di dalam tubuh kita ini dari total berat badan tubuh kita ini 65-75%-nya ini adalah air ya. Dan sebagian besar air tubuh itu yaitu cairan intraseluler. Jadi dia memegang 2/3 volume air total dalam sel. Ada cairan ekstraseluler, ini sepertiga volume total air ya, yang meliputi plasma darah, getah bening, cairan jaringan, dan cairan khusus ya seperti cairan cerebrospinal. Dan air ini dia secara konstan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya melalui proses filtrasi dan osmosis. Ya, kalau kita lihat di sini di tabel asupan dan luaran air, kalau kita lihat dari bentuk dan jumlah rata-rata per jamnya, jadi harusnya dalam sehari ini kita diwajibkan sebenarnya untuk punya asupan cairan 1600 ml ya, makanan 700 ml dan air metabolik 200 ml. Dan dalam sehari harusnya kita mengeluarkan urin kurang lebih 1,5 liter ya, keringat setengah liter, udara yang dikeluarkan 300 ml dan feses 200 ml. Jadi bagaimana sih pengaturan dari asupan dan keluaran air ya? Kita tahu bahwa ada hipotalamus ya di otak ini yang berisi osmoreseptor yang dapat mendeteksi perubahan osmolaritas cairan tubuh. Ya, di mana dehidrasi ini kan dia dapat meningkatkan osmolaritas darah. Dan dehidrasi ini dapat merangsang sensasi haus dan minum cairan untuk menggantikannya serta berpengaruh pada penurunan osmolaritas darah. Dan pada saat kondisi dehidrasi, hipotalamus ini kan dia merangsang pengeluaran antidiuretik hormon ya. Jadi untuk meningkatkan reabsorpsi air yang dilakukan di tubulus ginjal ya. Dan air ini dikembalikan ke darah untuk menjaga volume darah sehingga pengeluaran urin menjadi berkurang. Ya, ada yang namanya hormon aldosteron, di mana hormon aldosteron ini dia bisa meningkatkan reabsorpsi ion-ion natrium dan oleh ginjal dan air ya dari filtrasi ginjal mengikuti ion-ion natrium kembali ke darah. Dan ada juga faktor yang berpengaruh pada kehilangan air dari dalam tubuh ya. Jadi keringat yang berlebih, perdarahan, diare, muntah, demam. Karena pada keadaan ini ginjal ini akan mempertahankan air sehingga dia meningkatkan asupan air. Dan ada atrial neuretic hormon. Jadi atrial natriuretik hormon ini dia disekresi bila volume darah meningkat, di mana nanti akan menurunkan reabsorpsi ion natrium ya, sehingga dia bisa meningkatkan luaran natrium dan air dalam urin dan sekresi antidiuretik hormon juga akan menurun. Kalau sudah seperti itu maka akan terjadi pengeluaran urin lebih banyak serta osmolaritas darah menjadi normal. Ya, elektrolit ya. Jadi elektrolit ini adalah unsur kimia yang terlarut dalam air dan memisahkan diri menjadi ion positif. Ada yang menjadi K+, kalsium 2+, magnesium 2+, besi 2+, dan H+ ya. Dan ada ion negatif seperti klorida, sulfat ya, karbonat ya. Ini semuanya ion-ion negatif. Dan sebagian besar dari elektrolit ini adalah garam-garam organik ya.
garam-garam anorganik, asam basa, dan ini dia bisa membantu menciptakan osmolaritas cairan tubuh sehingga membantu mengatur osmolaritas antar kompartemen air. Karena di dalam tubuh ini ada 3 cairan utama ya. Ada cairan intraseluler, ada cairan ekstraseluler, dan ada cairan jaringan. Dan pada cairan plasma dan jaringan ini lebih banyak natrium dan klorida. Kalau kita lihat di sini dari karakteristik darah ya. Jadi bagaimana volume darah, warna darah, pH darah, viskositas darah, sel darah. Anda bisa lihat di tabel ya. Pada laki-laki volume darah 5-6 liter, perempuan 4-5 liter ya. Jadi Anda bisa baca pH darah juga 7,35 sampai dengan 7,45. Warnanya merah terang sampai dengan merah tua kebiruan ya. Dia ini fungsi umumnya adalah untuk pengangkutan ya. Jadi darah ini fungsinya untuk pengangkutan. Pengangkutan apa? Ya, jadi pengangkutan nutrien, produksi sama metabolisme, hormon. Dia juga berfungsi pengaturan ya. Pengaturan apa? Pengaturan keseimbangan asam basa, keseimbangan air elektrolit, dan suhu tubuh ya. Serta dia juga sebagai perlindungan tubuh. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah gambar darah yang setelah disentrifuse ya. Nah, jadi setelah disentrifuse biasanya darah ini akan terbagi menjadi 2 ya. Jadi ada plasma dan ada hematokrit ya. Jadi kalau kita lihat pada plasma ini banyak sekali 55% dari darah ini mengandung plasma ya. Sedangkan sisanya ini adalah cairan tubuh yang lain ya. Di mana ada eritrosit di dalamnya ya. Ada platelet ya. Ada hematokrit. Yang pertama kita masuk dulu ke sel darah merah atau eritrosit. Jadi fungsi dari sel darah merah ini mengandung protein yang disebut dengan HEM ya, hemoglobin. Ini untuk memberi kemampuan kepada sel darah merah untuk mengangkut oksigen ya. Dan fungsinya juga dalam produksi dan pematangan. Ini si sel darah merah ini dibuat di sumsum tulang merah pada tulang pipih dan tulang yang tak beraturan dari sel induk ya. Dan kecepatan produksinya ini sangat cepat ya, sekitar beberapa juta sel darah merah baru setiap detiknya. Yang kedua sel darah putih. Nah, sel darah putih ini atau kita biasa menyebutnya dengan leukosit, ini dia terdiri dari leukosit bergranular ya, dan diproduksi dalam sumsum tulang merah seperti neutrofil, eosinofil, basofil, dan leukosit tidak bergranular diproduksi pada jaringan limfatik ya, kelenjar getah bening, dan timus. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi dari penyakit infeksi dan membentuk imunitas terhadap penyakit tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa tipe dari sel darah putih ada eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, monosit. Lalu ada trombosit atau platelet. Nah, platelet ini apa? Dia ini adalah fragmen atau pecahan sel dari megakariosit dalam sumsum tulang merah dan kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, si platelet ini fungsinya untuk memelihara homeostasis. Artinya apa? Jadi dia fungsinya untuk mencegah kehilangan darah ya. Nah, akibat adanya pembuluh darah dengan membentuk sistem pembekuan darah ya.
dia punya waktu hidup 5-9 hari. Nah, ini dia ada beberapa perhitungan darah lengkap. Jadi kalau Anda misalnya melakukan pemeriksaan darah di Prodia atau di laboratorium klinik, biasanya pemeriksaan darah lengkap ya, pemeriksaan ini nih ya. Pemeriksaan HB, hematokrit, sel darah putih. Nah, sel darah putih ini neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, monosit, trombosit. Nah, Anda bisa lihat. Nah, kalau trombosit biasanya dilihat kalau dengue ya atau demam berdarah. Biasanya kita lihat kadar trombositnya gimana. Nah, ini nilai normalnya mau tidak mau harus Anda ketahui ya, harus Anda hafal. Selanjutnya kita masuk ke golongan darah ya. Jadi golongan darah ini diturunkan secara genetik ya. Nah, jadi ada golongan darah A, B, dan golongan darah 0 atau O ya. Dan ada faktor resus ya. Nah, jadi seseorang yang sel darah merahnya punya antigen resus disebut resus positif, sedangkan yang tidak memiliki disebut dengan resus negatif. Nah, biasanya kita melakukan pemeriksaan darah dengan menggunakan antigen ya. Biasanya kita menggunakan antigen A, antigen B, dan kita juga menggunakan regen berupa antibodi anti A, antibodi B juga. Kalau terdapat antigen A pada sel darah merah, nah, biasanya dia punya golongan darah A ya. Kalau dia punya antigen B, dia berarti golongan darah B. Jika ada antigen A dan B dan tidak ada antibodi, maka dia golongan darah AB. Dan jika tidak ada antigen satupun, baik A maupun B, tetapi ada pada anti A dan anti B, biasanya itu sudah pasti dia golongan darahnya 0 atau O ya. Ya, ini review lagi ya, hampir sama ya dengan tadi. Nah, apa-apa saja sih gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada ketidakseimbangan cairan dan elektrolit? Ya, biasanya ada yang namanya edema. Edema ini adalah peningkatan abnormal jumlah cairan jaringan pada tempat yang terlokalisasi atau sistemik. Dan ada juga kondisi ketidakseimbangan elektrolit seperti kondisi hiponatremia. Ini biasanya karena keringat berlebih, diare atau muntah. Jadi hipernatremia jika ada ingesti natrium yang berlebihan, hipokalemia, ini akibat mual muntah. Ada hiperkalemia, ya biasanya ini akibat gagal jantung akut. Ada hipokalsemia akibat hipoparatiroidisme dan hiperkalsemia akibat hiperparatiroidisme. Ada juga anemia ya. Anemia ini adalah defisiensi sel darah merah atau kurangnya kandungan hemoglobin pada sel darah merah. Dan ada juga yang disebut dengan ikterus. Jadi ikterus ini bukan penyakit ya, tapi ini adalah tanda disebabkan karena adanya akumulasi bilirubin yang berlebih dalam darah. Hari ini saya rencana untuk melanjutkan di 2 materi ya. Jadi selanjutnya kita akan beralih ke materi tentang sistem kardiovaskular. Kita lanjutkan lagi materi kita tentang sistem kardiovaskular. Ya, jadi semenjak embrio, janin atau semenjak masih membentuk janin ya, persarafan ini telah terbentuk ya, dan jantung sudah mulai berdenyut ya setelah janin berumur 4 minggu. Dan rata-rata jantung ini berdenyut 100.000 kali sehari atau 35 juta setahun dan kira-kira 2,5 miliar lifetime ya. Dan pada keadaan istirahat pun atau pada saat kita tertidur, jantung juga masih tetap memompa walaupun tidak terlalu cepat ya. Jadi 30 kali atau kurang lebih 5 liter setiap menit.
dan diperkirakan lebih dari 14.000 liter sehari dan 10 juta liter dalam setahun. Fungsi utama dari jantung sudah pasti ya, Anda sudah tahu pasti dia ini memompa darah melalui arteri, kapiler, dan vena. Nah, jantung ini letaknya di mana? Jadi dia terletak di dalam ruang mediastinum pada rongga dada, ya, dengan panjang 12 cm atau kurang lebih 5 inci, lebar 9 cm atau kurang lebih 3,5 inci. Nah, dia punya ketebalan 6 cm, beratnya sekitar 200 gram atau 8 oz dan 300 gram ya, 10 oz ya, pada perempuan. Dan dia ini dibungkus oleh membran perikardium. Ya, ini tadi ya yang sempat disebutkan posisi dari jantung. Gambar sebelah kiri ini gambar asli dari jantung manusia ya. Yang sebelah kanan ilustrasi bagaimana pembuluh darah atau ruangan-ruangan yang ada di dalam jantung. Ya, kita masuk ke daerah selanjutnya dinding jantung. Di mana si dinding jantung ini terdiri dari 3 lapisan ya. Ada endokardium, miokardium, dan epikardium. Kalau endokardium ini dia melapisi bagian yang di dalam jantung ya. Jadi lapisan paling dalam. Miokardium ini lapisan tengah. Ini dia terdiri dari otot jantung, membentuk sebagian besar dinding jantung. Dan bagian paling luar adalah epikardium. Dia ini adalah membran tipis di bagian luar yang membungkus jantung dan menambatkan jantung. Sehingga si jantung ini tetap pada posisi di dalam dada. Nah, ini ilustrasinya ya. Bagian paling dalam dari jantung adalah endokardium, lapisan tengah miokardium, dan yang paling luar adalah epikardium. Ya, sekarang kita masuk ke ruangan jantung. Nah, ruangan jantung ada 4. Ada atrium kanan, ada ventrikel kanan, ada atrium kiri, dan ada ventrikel kiri. Yang pertama atrium kanan. Nah, jadi si atrium kanan ini, dia itu punya dinding yang tipis ya. Dan fungsinya ini sebagai tempat menyimpan darah dan menyalurkan darah dari vena-vena sirkulasi sistemik ke dalam ventrikel kanan dan kemudian ke paru-paru. Nah, jadi memang fungsi dari atrium ya, seperti yang saya sebutkan tadi seperti itu. Lalu ada ventrikel kanan. Nah, si ventrikel kanan ini berbentuk bulan sabit. Dia unik ya bentuknya dan menghasilkan kontraksi yang bertekanan rendah. Tapi dia cukup untuk mengalirkan darah ke dalam arteri pulmonalis. Lalu selanjutnya ada atrium kiri. Nah, atrium kiri ini berdinding tipis dan bertekanan rendah ya, fungsinya untuk menerima darah yang sudah dioksigenasi dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Dan si ventrikel kiri yang terakhir ini, ruang di jantung ini dia punya otot-otot yang tebal dan bentuknya dia seperti lingkaran ya. Jadi dia ini untuk mempermudah pembentukan tekanan yang tinggi selama ventrikel berkontraksi dan fungsinya untuk menerima darah dari atrium kiri yang selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh. Sehingga kalau bicara mengenai sirkulasi jantung, mungkin waktu SMA Anda sering menyebut sebagai peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ya. Atau biasa kita mengatakan sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Ya, jadi si sirkulasi sistemik ini dia merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, jadi tidak melewati paru-paru. Sedangkan untuk sirkulasi pulmonal, ini adalah peredaran darah antara jantung dengan paru-paru. Ya. Jadi pada sirkulasi pulmonal ini kita awali dengan keluarnya darah dari ventrikel kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis dan kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis.
Ini tadi sebagai ilustrasi ya dari jalur sirkulasi jantung. Jadi ada yang sistemnya sistemik dan ada yang sirkulasi pulmonal. Selanjutnya kita bicara mengenai katup-katup pada jantung. Nah, jadi ada katup arterioventricularis, di mana katup ini ada dua jenis ya, ada katup tricuspidalis dan ada katup bicuspidalis. Kalau katup tricuspidalis, ini dia letaknya antara atrium kanan dan ventrikel kanan ya, dan dia punya 3 buah daun katup. Sedangkan katup bicuspidalis ini untuk memisahkan atrium kiri dan ventrikel kiri, dan dia punya 2 buah daun katup. Yang kedua, katup semilunaris. Nah, katup semilunaris ini ada namanya katup aorta dan katup pulmonalis. Kalau katup aorta, ini dia terletak antara ventrikel kiri dan aorta, sedangkan untuk katup pulmonalis, dia ini terletak antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Ya, ini dia ilustrasi dari yang saya jelaskan tadi. Ada katup tricuspidalis, jadi ada 3 katup ya. Dan ada katup mitralis atau hanya ada 2 ya. 2 daun katup di sana. Ya, ada beberapa pembuluh darah besar ya yang berdekatan letaknya dengan jantung, seperti vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronaria, truncus pulmonalis, vena pulmonalis, aorta ascendens, dan aorta descendens. Ya, kalau kita lihat ini tadi ada vena cava superior, vena cava inferior ya. Arteri pulmonalis yang kanan dan yang kiri ya. Vena pulmonalis. Ya. Bagaimana dengan sistem konduksi jantung? Ya, jadi sistem konduksi pada jantung diawali dengan nodus SA, traktus internodal, nodus AV, berkas His beserta cabang-cabangnya, dan serabut Purkinje. Jadi pada sistem ini ya, jantung ini punya kemampuan untuk menimbulkan aktivitas listrik sendiri secara spontan, automatically, dan secara teratur ya, rhythmicity ya. Jadi diawali dengan nodus SA, di mana nodus SA ini dia mengeluarkan rangsangan listrik yang lebih cepat, maka akan terjadi yang namanya depolarisasi yang disebar ke sistem konduksi lainnya sebelum sistem lainnya memulai aktivitas listriknya. Jadi nodus SA ini dikatakan sebagai pacemaker ya, pembuat pemacu ya, pembuat pemacu jantung utama ya, seperti itu. Dengan kecepatan aktivitas listriknya juga bisa menentukan frekuensi jantung. Ya, itu nodus SA di sana, Anda bisa lihat pada gambar. Nah, bagaimana kecepatan konduksi jantung? Jadi pada nodus SA kecepatan konduksinya 0,05 meter per detik, cepat ya. Lama konduksinya 0,15 detik dan frekuensi rangsang yang dihasilkan 60 sampai dengan 100. Untuk nodus AV, berkas His, serabut Purkinje, Anda bisa lihat sendiri ya. Bagaimana kecepatan konduksinya, lama perjalanan konduksinya, frekuensi rangsang yang dihasilkan. Ya, jadi si jantung ini kan sifatnya dia fungsinya untuk memompa darah. Bagaimana dengan jantung sendiri? Bagaimana si jantung mensuplai darah ke dirinya sendiri? Nah, jadi
Jantung ini dapat suplai darah dari arteri koroner ya. Jadi arteri koroner ini adalah arteri yang bertanggung jawab atas jantung itu sendiri karena darah bersih yang kaya akan oksigen dan elektrolit ini sangat penting ya agar jantung dapat tetap bekerja sebagaimana fungsinya. Ya, kita sering mendengar istilah curah jantung. Jadi curah jantung ini adalah volume darah yang dipompa oleh setiap ventrikel setiap menitnya. Nah, jadi ditentukan oleh kecepatan denyut jantung dan volume sekuncup. Jadi curah jantung ini adalah hasil dari perkalian frekuensi jantung dan volume sekuncup. Frekuensi jantung ini sebagian besar berada di bawah pengaruh dari sistem saraf otonom ya. Dan volume sekuncup ini artinya adalah jumlah darah yang dipompa keluar oleh tiap-tiap ventrikel sekali dia berdenyut. Nah, si volume sekuncup ini tergantung pada tingkat pengisian ventrikel. Ya. Jadi dengan peningkatan volume diastolik akhir menyebabkan volume sekuncup ini jauh lebih besar. Dan yang kedua, tingkat stimulasi simpatis ya. Nah, dengan peningkatan stimulasi simpatis bisa menyebabkan peningkatan kontraktilitas jantung, yaitu peningkatan kekuatan kontraksi dan peningkatan volume sekuncup pada volume diastolik akhir tertentu. Nah, apa saja sih gangguan-gangguan yang sering terjadi pada jantung? Yang pertama ada aterosklerosis. Jadi aterosklerosis ini apa? Dia ini adalah penyempitan dan kakunya arteri akibat timbunan lemak ya, yang biasa disebut dengan aterom pada dinding-dinding pembuluh darah. Nah, jadi si aterosklerosis ini tertimbunnya lemak di pembuluh darah. Yang kedua, angina pectoris. Angina pectoris ini adalah nyeri dada yang timbul saat beraktivitas dan hilang jika beristirahat. Tandanya apa nih kalau seperti ini? Ini tanda bahwa otot jantung tidak mendapatkan cukup pasokan darah. Dan ada juga terjadi yang namanya serangan jantung. Serangan jantung ini timbul bila sebagian otot jantung kehilangan darah, yang berarti kekurangan oksigen ini akibat adanya sumbatan pada arteri ya. Lalu ada gagal jantung. Nah, gagal jantung ini keadaan jantung di mana jantung tidak mampu lagi memompa darah secara efektif ke paru-paru dan ke jaringan tubuh. Sehingga biasanya ini bisa terjadi secara akut maupun kronis. Aritmia. Aritmia ini frekuensi denyut atau ritme jantung yang tidak normal. Disebabkan oleh gangguan sistem listrik yang mengendalikan kontraksi otot jantung. Dan yang paling sering terjadi nih, hipertensi. Apa sih hipertensi ini? Hipertensi ini adalah tekanan darah yang lebih tinggi dari normal dan terus-menerus terjadi. Kalau misalnya tidak diobati, maka bisa merusak organ internal, terutama jantung. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menyelesaikan 2 materi. Artinya apa? Artinya minggu depan kita sudah masuk pada ujian tengah semester. Selamat belajar. Semoga nilai ujian tengah semesternya memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.